Menurut lo cari pekerjaan sekarang susah atau gampang? Menurut gue susah-susah gampang sih. Susah sih. Susah banget karena kualifikasinya yang terlalu banyak aja sih. Ketiga orang tadi adalah bagian kecil dari ribuan orang yang merasa hopeless of job, alias merasa nggak mungkin untuk dapat pekerjaan. Faktanya, data dari Sakernas menyatakan kalau ada sebanyak lebih dari 600.000 orang merasa pesimis untuk dapat pekerjaan. Dan ternyata angka ini didominasi oleh kelompok usia 20 sampai dengan 24 tahun. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Gue pusing banget deh. Kenapa? Ini loh, gue kan pengen daftar graphic designer. Tapi lo tau gak sih, graphic designer tuh sekarang tuntutannya banyak banget. Lo harus bisa videografi, lo harus bisa editing, terus lo juga harus bisa copywriting. Maksud gue kayak, gue tuh heran banget. Kenapa sih pekerjaan sekarang tuh kualifikasinya banyak banget. Maunya harus bisa ini itu. Ih, sumpah kemarin juga gue tuh daftar jadi HR gitu kan di salah satu perusahaan. Terus kayak kualifikasinya banyak banget dan kayak harus bisa macam-macam. Bahkan kayak gue ngerasa itu bukan job desk HR deh. Tapi ya gue pede aja sih gue daftar. Lu beneran tetap daftar? Iya, soalnya kayak yaudahlah kan jurusan gue sesuai ya. Jadi gue harap itu bisa ngebantu sih. Tapi gue juga nggak tahu deh. Nih, dia dapet emailnya deh. Ih, panjang umur, coba lihat man. Iya. Ketolak lagi. Duh, kok kayak gini gue jadi makin hopeless deh buat dapet kerjaan. Wah, gue juga capek. Duh. Oke, untuk ngebahas tingginya angka pengangguran dan munculnya rasa pesimis dari para pencari pekerjaan ini, kita akan mulai dengan ngomongin bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif, yakni 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan usia non-produktif atau 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Penduduk usia produktif akan menanggung penduduk usia non-produktif. Artinya, jika proporsi usia produktif semakin banyak, maka tanggungan atau beban per orangnya semakin sedikit. Angka ketergantungan yang rendah ini bisa menjadi awal yang baik untuk meningkatkan ekonomi nasional. Makanya, bonus demografi ini menjadi salah satu modal penting untuk menggenjot pembangunan menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 2045. Indonesia sendiri sedang mengalami bonus demografi. Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 ini sudah mencapai 275,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190,98 juta jiwa atau sekitar 69,25% masuk ke kategori usia produktif, yakni usia 15 sampai dengan 64 tahun. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Nah, bonus demografi ini sebenarnya bisa jadi kesempatan strategis buat Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan. Karena ibaratnya kita sudah punya potensi atau dukungan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah. Apalagi di tahun 2030 akan ada agenda besar pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari sinilah pemerintah menyatakan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang harapannya bakal tercipta generasi produktif yang berkualitas. Tapi, apakah bonus demografi yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian nasional ini sudah berlaku seperti yang diharapkan? Coba kita lihat kenyataannya. Lulusan sarjana menjadi tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan. Angkanya mencapai 5.275 pekerjaan yang disusul dengan pendidikan diploma sebanyak 4.697 pekerjaan. Tapi, di sisi lain masih ada sekitar 958.800.000 sarjana yang menganggur. Tingginya angka pengangguran tersebut menjadikan penduduk usia muda mendominasi angka pengangguran di Indonesia. Dari total pengangguran nasional, sebanyak 30,12% merupakan usia 20 sampai dengan 24 tahun. Kemudian disusul oleh usia 15 sampai dengan 19 tahun sebanyak 22,03%. Dan usia 25 sampai dengan 29 tahun sebanyak 13,84%. Dari data ini seharusnya kita semakin berpikir, adakah yang salah dari usia muda? Atau jangan-jangan ada yang salah dari permintaan kebutuhan tenaga kerja di usia muda? Sebenarnya lapangan pekerjaan di Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, seperti di tahun 2022 yang naik hingga 1,87% dari tahun sebelumnya. Tapi perlu diingat pula bahwa ini juga sejalan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ditambah lagi, tiap tahun ada sekitar 1,8 juta anak yang lulus sarjana atau diploma. Alhasil, persaingan dunia kerja semakin ketat.
Banyak perusahaan yang mencari kandidat yang punya pengalaman segudang dengan maksimal usia yang sangat muda. Ditambah lagi, gak jarang lowongan pekerjaan saat ini menuntut standar kualifikasi yang tinggi. Di era serba teknologi ini, klasifikasi pekerjaan menjadi semakin sulit dan sangat terdigitalisasi. Sebenarnya kalau ditanya seberapa ngaruh banget. Maksudnya gini, setiap pekerjaan itu kan memang mengharuskan orang yang bekerja di situ untuk bisa mengoperasikan perangkat lunak maupun perangkat keras digital gitu kan. Kalau menurut gue sendiri, nggak peduli posisinya itu posisi yang di depan meja atau di depan komputer atau bukan gitu kan. Karena kalau misalnya lu sebagai seorang kandidat gitu kan nge-apply ke suatu position di era sekarang, menurut gua sih personally, kalau ada kandidat lain yang kemampuan digitalnya lebih tinggi, pasti yang kemungkinan besar yang dipilih adalah orang yang punya kemampuan digital lebih tinggi tersebut gitu loh. Karena juga perusahaan kan menurut gua personally rata-rata ini ya, expect even lu fresh graduate atau lu orang yang baru lulus pun udah bisa lah mengoperasikan komputer, apalagi lu misalnya lulusan universitas, baik itu sarjana, diploma, dan lain-lain gitu sih kalau menurut gua. Tingginya tuntutan kemampuan digital ini gak sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang bisa dibilang belum cukup mumpuni. Tingkat literasi digital Indonesia juga disebut hanya mencapai 62%. Angka ini membuat Indonesia jadi urutan paling bawah se-ASEAN. Dengan kemampuan digital lo yang sekarang, lo pede nggak sih untuk dapat kerja? Kalau cuma basicnya aja pede, cuma kayak sekarang kan ada kualifikasi yang kayak harus punya pengalaman kerja terlebih dahulu, yang kayak gitu-gitu masih kayak nggak pede aja. Sebenarnya enggak sih, kayak aku butuh banyak belajar lagi sih. Menurut gue walaupun ini susah tuh masih bisa lah gitu untuk aku dapetin kerja. Ketidaksiapan tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan keterampilan kerja yang semakin terdigitalisasi ini membuat masyarakat semakin pesimis dan merasa kehilangan harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah bonus demografi yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian nasional ini sudah berlaku sebagaimana yang diharapkan, agaknya bisa dibilang kalau kita ini masih jauh dari mewujudkan harapan bonus demografi jika permintaan dan persediaan tenaga kerja terus-terusan gak ada titik temu. Gak hanya itu, kalau kita belum bisa mewujudkan pemaksimalan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi dalam mewujudkan peran usia penduduk produktif, maka bonus demografi ini akan sulit mencapai harapan. Nah, dengan situasi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Karena ini masalah struktural, kita bisa mulai dengan solusi yang juga datang dari kebijakan struktural. Pertama, harus ada persebaran fasilitas sekolah yang merata dan berkualitas tinggi. Nggak hanya itu, kemampuan guru di kota dan juga di desa harus setara. Guru dan sekolah harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar ke siswa. Kedua, perlu ada pelatihan lanjutan terkait digital dan teknologi, seperti pelatihan software dan pengoperasiannya untuk penduduk usia produktif, terutama mereka yang menganggur terbuka. Ketiga, perlu juga ada regulasi pada perusahaan soal kualifikasi yang mengarah kepada eksploitasi, alias memberi beban kerja yang di luar deskripsi kerja. Selain dari struktural, kita sebagai individu juga perlu inisiatif melatih skill di luar apa yang diberikan oleh institusi pendidikan, seperti otodidak di YouTube, bootcamp, atau belajar dari buku-buku. Dengan solusi yang telah disebutkan, harapannya bonus demografi bisa benar-benar mewujudkan rasio ketergantungan yang rendah, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mensejahterakan perekonomian nasional. Yuk kita siapkan diri kita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kenapa? Ini loh, gue kan pengen daftar graphic designer. Tapi lo tau gak sih? Hey, bisa. Sekarang susah atau gampang? Susah banget karena terlalu banyak. Si Ayu. 1, 2, 3. Ini belakang. 1, 2, 3. Kita harus bisa videografi. Oke, lihat di. 1, 2, 3. Ini gini kan? Iya. Wait, gini.